warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita mengenang salah satu momen bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia bersumpah untuk bersatu demi tanah air, bangsa, dan bahasa. Dalam ajaran Islam, semangat persatuan ini memiliki makna yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 103, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini mengajarkan bahwa persatuan adalah perintah Allah sebagai umat Islam. Persatuan yang sejati hanya dapat terwujud jika kita menjadi agama sebagai landasan utama dalam kehidupan. Sumpah Pemuda dapat dimaknai sebagai bentuk kesadaran kolektif untuk menyatukan keberagaman demi tujuan yang lebih besar. Hadirin yang dihormati Allah, Islam sangat memuliakan pemuda sebagai agen perubahan dalam sejarah Islam. Pemuda sering menjadi pelopor perjuangan. Salah satu kisah inspiratif adalah tentang Ashabul Kahfi yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 13, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan tambahkan kepada mereka petunjuk. Kisah ini mengajarkan bahwa pemuda yang beriman memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaran bahkan dalam situasi sulit. Pemuda muslim harus meneladani semangat Ashabul Kahfi dengan menjaga iman dan menghadapi tantangan zaman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Hadis ini menegaskan bahwa pemuda yang bertakwa memiliki posisi mulia di hadapan Allah. Hadirin sekalian, Sumpah Pemuda memiliki 3 unsur utama: tanah air, bangsa, dan bahasa. Dalam Islam, ketiganya memiliki nilai yang selaras dengan ajaran agama. 1. Tanah adalah amanah. Rasulullah SAW menciptakan tanah kelahirannya Makkah dan mengajarkan bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman. 2. Bangsa adalah anugerah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ayat ini mengajarkan bahwa keberagaman bangsa adalah rahmat yang harus kita syukuri, bukan alasan untuk perpecahan. 3. Bahasa sebagai alat pemersatu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Bukhari dan Muslim. Bahasa yang baik adalah sarana untuk membangun komunikasi yang damai dan persatuan. Hadirin yang berbahagia, sebagai pemuda muslim, kita memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan semangat Sumpah Pemuda. 1. Memperkuat keimanan. Pemuda yang memberikan akan menjadi pemimpin yang amanah.
2. Menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. HR Ibnu Majah, dengan ilmu tidak kita dapat membangun bangsa yang lebih baik. 3. Menjaga persatuan. Jangan biarkan perbedaan menjadi alasan perpecahan. Sebaiknya jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi. Sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk menjadi pemuda yang bertakwa, berilmu, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi agama, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.